Assalamualaikum netizen akhir zaman yang selalu update dalil dan saldo e-wallet. Jadi ada yang curhat sambil di kamera nih. Katanya, Di zaman ini, sebagian gerombolan pemecah belah telah berevolusi menjadi buzzer. wah keren banget bahasanya. Udah kayak narasi film Marvel versi khilafiyah. Buzzer, The Rise of Fitnah. Episode spesial, potong video lalu tiupkan ke jagat maya seperti Dajjal meniupkan fitnah dari timur. Lah, emang buzzer itu siapa sih? Yang motong video? Yang ngasih subtitle? Atau yang ngunggah potongan ceramah lu sendiri, lengkap dengan suara, wajah, dan mimik kening berkerut, tanda ingin tampak dalam padahal kosong? Salah satu potensi perpecahan yang begitu berbahaya di era digital ini adalah munculnya banyak akun anonim yang sering melakukan cherry picking berupa potongan-potongan video ustadz tertentu. Nah, ini lucu. Cherry picking katanya. Amang semua orang nonton ceramah lo pakai paket data 100 giga unlimited? Mereka nonton yang viral, yang potongan itu, ya karena bagian itulah yang menjadi mahalu syahid, yang aneh, ajaib, nyermin. Kalau potongan itu bikin umat mikir, ini Ustadz apa stand-up komedian cabang Haul Bani? Berarti bukan masalah yang motong, tapi yang ngomong. Berupa potongan-potongan video ustadz tertentu serta menyampaikan data yang tidak utuh untuk kemudian dilempar ke publik. Tak pelak, hal ini sering menimbulkan ambiguitas di jagat media sosial. Data tidak utuh menimbulkan ambiguitas. Lah, kalau full versionnya makin ngaco gimana? Jangan-jangan potongannya malah nyelamatin banyak orang dari masuk ke jurang subhat. Bukan cherry picking, Jir. Itu cherry warning. Atau tambihun, Jir. Tanda-tanda kita harus skip video dan lanjut nonton kajian tafsir beneran. Masyarakat awam pun banyak yang larut dalam budaya caci maki, debat kusir, dan berbagai hal non-produktif lainnya. Debat kusir tuh sebenarnya pengalihan isu ya. Ketika isi ceramahnya sendiri udah jadi bahan roasting, langsung nuduh audiens tidak produktif. Lah, yang dakwahnya isinya, nasab langit full mistis, dalil dadakan rasa dongeng 1001 malam, analogi ngasal yang katanya dalam, padahal cuma pakai kata batin, laduni, dan mahabbah. Itu produktif. Produktif ngasih bingung ke umat, iya. Produktif bikin generasi muda lari ke game daripada ke majelis, itu baru dampak real dakwah palsu. Kita bisa melihatnya dengan mudah di berbagai lini masa platform media sosial yang ada di negara kita. Tentu ini adalah ancaman perpecahan yang sangat nyata. Wahai para buzzer dan pemilik akun-akun yang tidak jelas, sadarlah bahwa semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nih klimaksnya. Giliran kalah debat, kalah dalil, kalah logika, langsung tarik kartu Tuhan. Kayak anak SD kalah main bola, terus bilang, pokoknya gua doain lo masuk neraka. Lo pikir netizen yang kritis itu semua anonim? Yang namanya Lora, Gus, Kiai Muda, dosen, mahasiswa, ahli sanad, juga banyak yang kritik. Tapi ya, emang kalau isi dakwahnya kayak sinetron religi dicampur mitos Jawa, ya tetap dikritik. Walau lo ganti background pakai gubah emas. Jadi, intinya, bukan netizen yang memecah belah. Yang bikin umat pecah itu, ustadz-ustadz yang ceramahnya lebih banyak ngegas ketimbang ngajarin, lebih suka ngancem netizen daripada ngajak ngaji. Yang kalau dibilang ngawur, malah jawab pakai ancaman pertanggungjawaban akhirat. Lah iya, di akhirat semua dipertanggungjawabkan. Tapi jangan lupa, yang ceramah ngawur bawa nama Nabi, yang ceramah ngawur buat nge-backup kengawuran itu juga bakal ditanya. Termasuk elo. Makanya, sebelum nyalahin buzzer, cherry picking, dan akun anonim, coba tanya dulu. Kenapa video lo layak dipotong, disebar,
dan ditertawakan. Takbir.